Halo semua, kembali lagi bersama saya Nadif di Bootcamp UI UX. Nah, di pertemuan 3 ini, saya akan membahas tentang cara memahami pengguna ya, atau pemahaman pengguna nih. Karena yang perlu dipahami bukan cuma dia, tapi ya pengguna juga perlu dipahami gitu. Oke, kita lanjut. Oke, yang pertama, pentingnya memahami pengguna gitu ya. Ini ada beberapa poin ya. Yang pertama ada ya ini, ketika desainer memiliki pemahaman yang mendalam tentang pengguna, mereka dapat menciptakan interface ya atau pengalaman yang benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna. Ya, sehingga ini melibatkan proses riset pengguna atau user ya, seperti wawancara, survei, pengujian kegunaan dan analisis data. Ya, sebelumnya sudah dibahas juga ya. Gitu. Nah, dengan memahami pengguna, desainer dapat mengidentifikasi masalah yang sebenarnya dihadapi oleh pengguna dan menemukan solusi yang efektif dan relevan. Oke. Nah, misalnya contohnya adalah aplikasi Shopee nih, lagi-lagi nih. Ya. Shopee udah pasti mensurvei siapa sih yang biasanya menggunakan e-commerce itu sendiri. Gitu. Pastinya yang biasa menggunakan atau yang sering belanja di mall bahkan ya, itu adalah kaum wanita gitu. Jadi dia menyasar segmen wanita gitu dengan menjual beberapa fashion. Jadi makanya kalau Shopee itu biasanya condongnya kebanyakan jualan fashion gitu. Jadi ya itu ya contohnya. Nah, selanjutnya adalah pengenalan tentang betapa krusialnya atau betapa pentingnya nih pemahaman yang mendalam tentang user dalam desain UI UX. Nah, pemahaman yang baik tentang pengguna menjadi kunci kesuksesan dalam pengembangan produk digital kita. Ya, karena ketika produk digital kita nggak sesuai sama pengguna, ya itu buat apa gitu, penggunanya juga nggak mau makainya. Ya, jadi ketika desainer itu memahami siapa user mereka, apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka berinteraksi dengan produknya gitu ya. Nah, mereka dapat merancang user yang lebih intuitif dan memuaskan gitu. Jadi yang pertama ini memahami siapa pengguna mereka. Kalau kasusnya Shopee tadi, dia paham nih kalau penggunanya itu adalah kaum wanita nantinya gitu. Ya walaupun ada juga ya jual barang pria kayak pelek gitu, misalnya knalpot itu jual juga di Shopee sebenarnya. Dan apa yang mereka inginkan. Nah, itu biasanya kan kalau kaum wanita biasanya menginginkan fashion gitu, kecantikan, tampilan. Gitu. Jadi kebanyakan emang ya baju, ya make up gitu, promonya banyak di kecantikan gitu. Dan bagaimana mereka berinteraksi dengan produk. Oke, nah ini juga menarik nih, bagaimana mereka berinteraksi dengan produk. Nah, biasanya ada jam-jam di mana apa ya, otak kita atau otak manusia gitu melakukan hal-hal yang di luar logika gitu. Maksudnya ketika logika itu tidak berjalan dengan sempurna itu ya ketika malam hari. Nah, ketika malam ini biasanya mereka cenderung mikirnya cepet gitu. Mikirnya nggak banyak mikir, sorry. Ya, jadi pada saat malam itu banyak yang nge-live misalnya ngenalin nih, baju nih merah tingginya gini, ini baju kuning nih, bahannya apa. Biasanya itu check out-nya terjadi biasanya di malam hari. Nah, itu sebenarnya itu terkait dengan digital marketing. Nah, jika kalian ada yang ingin mengikuti bootcamp digital marketing, silakan daftar di kampus gratis juga ya, ada itu tentang digital marketing. Nah, di sini saya akan membahas user interface dan user experience-nya. Oke. Nah, ini penjelasan mengapa pemahaman yang baik tentang pengguna menjadi kunci kesuksesan gitu ya. Oke, ini ada contohnya dari Instagram nih, contoh nyata dari pentingnya pemahaman pengguna bisa dilihat dalam kesuksesan produk seperti Instagram sama Google Glass. Nah, di sini Instagram itu memenuhi kebutuhan pengguna dan mengerti caranya memakainya gitu. Dari mengerti dulu ya. Jadi misalnya pengguna itu menggunakan Instagram itu buat apa sih gitu. Ya itu kan ajang buat memberitahu orang-orang gitu. Ajang bisa jadi ajang pamer juga ya. Pamer kebaikan maupun pamer keburukan. Ketika kita buka Instagram gitu ya, itu udah pasti langsung ada tombol plus gitu di tengah-tengah. Gitu. Atau swipe ke kiri, nah nanti ada stories gitu. Jadi ada banyak shortcut untuk mengupload sesuatu di Instagram. Ya.
Nah, sedangkan Google Glass gagal karena kurang memahami kebutuhan dan kekhawatiran pengguna terkait privacy dan kenyamanan dalam menggunakan perangkat augmented reality yang menonjol. Gitu. Nah, ini contohnya ya.